Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salsabila, BP 191113-2013, mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari kelas C TIP. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penanganan dan pertolongan kecelakaan kerja. Pengertian kecelakaan kerja. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki, tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Bahaya kecelakaan kerja. Kondisi fisik lingkungan tempat kerja di mana para pekerja beraktivitas sehari-hari mengandung banyak bahaya, langsung maupun tidak langsung bagi pekerja. Bahaya-bahaya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bahaya getaran, kimia, radiasi, pencahayaan, dan kebisingan. Selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja menurut Permenaker dan Transmigrasi adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Dengan demikian, PAK merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Penyakit akibat kerja dapat ditemukan atau didiagnosis sewaktu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kecelakaan kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja bisa dibagi menjadi 3, yaitu faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor peralatan. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan, baik itu perusahaan yang mempekerjakan, pekerja, hingga orang-orang sekitar, perlu memahami prosedur keselamatan kerja. Penyakit akibat kerja dapat dicegah dengan melakukan beberapa tips sebagai berikut. Yang pertama yaitu, pakailah alat pelindung diri secara benar dan teratur. Yang kedua, kenali risiko pekerjaan dan cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut. Yang ketiga, segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Beberapa pencegahan lain yang dapat ditempuh agar lahan kerja tidak menuai penyakit seperti berikut. Yang pertama yaitu pencegahan primer atau health promotion, meliputi perilaku kesehatan, faktor bahaya di tempat kerja, perilaku kerja yang baik, olahraga, dan gizi. Yang kedua yaitu pencegahan sekunder atau specific protection, meliputi pengendalian melalui perundang-undangan, pengendalian administratif atau organisasi, pengendalian teknis, dan pengendalian jalur kesehatan imunisasi. Yang ketiga yaitu pencegahan tersier, meliputi pemeriksaan kesehatan prakerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan lingkungan secara berkala, surveillance, pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada kerja, dan pengendalian segera di tempat kerja. Selanjutnya, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K. Pengertian P3K atau First Aid adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. P3K dilakukan dengan maksud memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Tujuan dari P3K yaitu yang pertama, menyelamatkan nyawa korban. Yang kedua, meringankan penderitaan korban. Yang ketiga, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah. Yang keempat, mempertahankan daya tahan korban. Yang kelima, mencarikan pertolongannya lebih lanjut berdasarkan prinsip dari P3K yaitu menolong secara tepat dengan memperhatikan tujuan P3K, menolong secara cepat kepada penderita dengan cara-cara P3K yang sesuai, menolong korban yang bersifat sementara sebelum dibawa ke dokter atau instalasi gawat darurat. Fasilitas-fasilitas yang terdapat pada P3K yaitu personel atau petugas P3K, kotak P3K, ruang P3K, alat evakuasi dan alat transportasi, dan fasilitas tambahan lainnya. Beberapa contoh penanganan bila terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu penanganan bila keracunan melalui pernafasan, yaitu penolongan menggunakan gas masker untuk menolong korban. Pindahkan korban ke tempat aman dan berhawa segar. Lakukan pernafasan buatan jika pernafasan terhenti. Siapkan gas O2. Korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.
Selanjutnya, pada penanganan bila keracunan melalui kulit, yaitu lepaskan pakaian atau jauhkan peralatan yang terkena racun. Bagian kulit yang terkena racun dibilas dengan air yang mengalir selama 15 menit. Baik, sekian penjelasan mengenai penanganan dan pertolongan kecelakaan kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.